di apa ya, dibantu orang tua, tanya-tanya, jawabnya sama kakak, kira-kira gimana dong? Sambil nah, maksudnya nonton TV, apa dengerin musik, apa mau nyopis, medi lah. Kira-kira bagaimana? Nonton TV atau dengerin musik gitu kalau lagi belajar. Ya, yang jujur aja. Nonton TV, senang TV. Kalau dia oh, dibantu sama kakak. Kalau Raffi? Oh, belajarnya dibantu sama kakak. Oh, ini itu sendiri tanpa bantuan orang tua, kakak. Malah sambil main TikTok gitu. Loh, Pan, mana Pan? Kalau Pan, kalau dia kira-kira mana sih? Kapan di rumah? Apa saya mau jalan-jalan tuh ke museum? Oh dia jalan-jalan. Aku mau keliling kampung. Kalau beban, oh main layar. Berarti gambar ini suka yang berguna, ya tidak suka dia. Sama juga dia. Kalau tadi, kalau liburan, oh minuman yang kalau di hotel lebih suka yang ada. Kalau lady, kalau misalnya ada bumbu apa yang kalian lakukan? Jauh aja sih duduknya kan, yang ibu pengen tahu aja. Kira-kira pertama kali yang dilakukan kalau melihat sayur atau ada sayur, ada mie goreng gitu ya, yang sudah siap biasa seperti ini, sarimi, sama sayur, ada ikan, apa yang akan kamu lakukan dulu? Iya, yang mana yang lebih masak? Kesukaan kamu yang mana? Wow, instan. Dia tidak suka meracik, jadi dia suka yang instan gitu ya. Kalau kamu kan ada sayur, ada ikan yang mentah semua, terus di sampingnya ada mie instan. Ya, mie bubur yang langsung saji itu loh. Kira-kira kamu mau yang dilakukan apa ya? Mie instan doang. Kalian berdua bisa goreng telur, bisa? Oh, bisa tempe? Hei, kalian dulu. Mereka lebih suka yang praktek gitu ya. Kalau tadi goreng ikan bisa, berarti sering bantu orang tua. Kalau dia, oh goreng ikan karena dia saya tahu ayahnya adalah apa namanya, bukan restoran hati, jadi dia sudah mampu meracik sendiri. Seandainya ibu tanya gitu ya, kalau disuruh buat minuman kesukaannya kalian, kira-kira apa ya yang ada di sini? Dan jamu, tahu bikin sendiri? Kira-kira bagaimana kalau ibu pengen tahu prakteknya ini? Apa jamunya? Blender. Lalu dikasih Gula. Jadi tidak usah pakai sirup lagi ya. Blender, kalau gila minum sendirian apa sama ayah, ibu, adik.
minat gitu ya. Sedangkan ada 3, kinestetik, auditory, dan visual. Kalau yang kinestetik itu melibatkan seluruh tubuh, bergerak, semua bergerak, melihat, sulit untuk diam. Saya sepertinya lebih paham ke Golkar, dia masuk ke kinestetik. Kenapa? Dari tadi maunya main layangan apa gitu ya, tidak bisa dia. Terus yang visual itu melibatkan penglihatan seperti itu. Untuk meyakinkan ibu itu, ibu ini kalian mengisi aku anak pintar. Di sini banyak pertanyaan yang nanti bisa aku anak pintar. Di sini banyak pertanyaan yang nanti bisa kalian isi dan ibu bisa menentukan minatnya kalian, gaya belajarnya yang mana sesuai dengan potensi yang ada pada kalian, gitu ya. Nanti misalnya ada kesulitan, boleh tanya sama ibu. Ayo sekarang masuk ke dalam link yang sudah diberikan. Di sini akan banyak ada pertanyaan. Silakan Lady, sudah masuk ya. Ayo kerjakan Lady. Sejujur-jujurnya ya, karena ini tidak akan dinilai sama ibu. Aku nanti tidak naik kelas, tidak. Hanya ibu ingin menentukan. Nomor berapa di? Nomor 10, Bu. Ada kesulitan? Tidak. Apa jawabannya Dini tadi? Kinestetik. Kinestetik ya, artinya memang tidak bisa diam, selalu bergerak, semua berfungsi ya, wis ya. Yang lain apa kira-kira? Visual. Gofar apa, Bang? Auditori, Bu. Auditori. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang ibu mau tanya ya, dari tadi ibu datang sudah senyum sumringah, ya, semangat berarti. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, semangat, yes, yes, yes. Semangat berarti sudah sarapan, sudah dapat doa dari orang tua, artinya sekarang sudah siap untuk belajar bersama sekali Amalia, bukan bersama Aumi. Dari Umi. Nah, anak-anak sekalian, sudah duduk sesuai dengan kesepakatan kita kemarin? Sesuai dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Sebelum pembelajaran ini dimulai, itu kan banyak kita kerjakan kemarin, aku anak pintar tentang gaya belajar. Ada berapa katanya ibu gaya belajar kemarin? Ada 3, yaitu yang pertama audio, visual, dan kinestetik. Nah, kita ubah menjadi nama negara. Audio Amerika, kinestetik berubah Korea, dan visual berubah Vietnam. Visual menjadi Vietnam. Maka
Ketua kelas juga siap ya untuk ketua kelompok, maksudnya ibu berkolaborasi dengan teman-temannya. Dan sekarang sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa dulu semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat buat kita untuk masa depan. Ayo ketua kelas silakan dipimpin. Siap. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo berdiri semua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dan pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Pancasila. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar tinggi. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar tinggi. Ya, siap. Ayo silakan duduk pada tempatnya. Ya, posisinya mulutnya untuk disimpan. Yang tidak baik sesuai dengan kebajikan tidak usah diutarakan, karena ucapan kita adalah sebentar lagi SMP, artinya harus bisa mengontrol diri. Nah, hari ini kita akan belajar pada tema 7 kepemimpinan, subtema 2 pemimpin idola.
kelompok? Sudahkah kalian menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Profil Pelajar Pancasila? Apa tujuannya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya? Bagaimana apa tujuannya? Supaya kita bersyukur posisi hari ini sudah merdeka. Kita bisa melanjutkan tugas-tugas dari para pahlawan. Salah satu tugas sebagai pelajar apa coba? Ayo tugasnya. Mengerjakan PR tugas, mengerjakan prestasi, tidak main game terus. Benar terus. Main gamenya taruh dulu. Boleh main game tapi sesuai dengan waktu. Waktunya belajar, belajar. Waktunya bermain. Nah sekarang, boleh ibu bertanya. Sekarang periksa kanan dan di kiri kalian, adakah yang tidak ada temanmu di situ? Siapa? Oh iya, Angga ada? Ada Bu. Semangat dan yes ya kan? Terus Ilham? Ilham yang tidak ada ya, Ilham tidak ada. Terus Ryan? Ada. Gofar? Nabila? Adila? Arif? Atiko? Lady? Dea? Ilham kemana Dea? Sakit ya? Sakit kepala masih sakit? Masih sakit ya. Nanti kalau semoga cepat sehat, biar kita tidak usah ke sana, berdoanya yang baik-baik agar kita bisa bertemu kembali bersama. Ya. Anissa? Ada Bu. Raffi? Reza? Shirley? Farida? Ada? Vivi? Ada Bu. Wah, Ada Bu. siapa yang belum disebut tadi? Ya. Dendi? Dini? Ada Bu. Email? Ada Bu. Salah. Baik. Ya. Nah, Ibu membuka kembali. Silakan kalian melihat di proyektor kesepakatan kelas. Kemarin kita sudah membuat kesepakatan kelas. Coba kita disiplin. Ya, coba baca ya bersama-sama secara keras. Ayo, kita disiplin dan bertanggung jawab. Ya, kita main gamenya sekarang. Gamenya harus disiplin dan tanggung jawab. Kedua, kita selalu menjaga sopan santun dan tata krama. Kalimat yang tidak baik tidak boleh diatur. Karena ucapan tadi katanya Ibu, ucapan adalah doa. Terus yang ketiga, kita saling menghargai dan melakukan yang terbaik. Jadi belajarnya posisikan hari ini yang sungguh-sungguh. Nah, kita satu tim, satu kelompok. Yes. Mana kamu buat kelompok saya? Sana, ya kok? Satu visi, satu misi, menyelesaikan tugas dengan baik. Mantap guys. Nah, game yang terakhir kita belajar dari kesalahan. Kalau kesalahan kita harus introspeksi, refleksi. Di yang tidak baik kita kurangi, yang baik kita perbaiki. Nah, gamenya itu. Jadi kalau sebentar lagi kesepakatan apa lagi? Yuk kita tambahin. Saat bertanya harus yang lain
Jadi jika kita sudah buat peraturan gamenya, berarti harus bertanggung jawab kepada kesepakatan. Nah, yuk sekarang tujuan kita belajar tentang kepemimpinan Suprema 2 pembelajaran 5 adalah yang pertama melalui mengamati video. Nah, kita dapat menganalisis definisi tujuan tentang contoh-contoh penerapan nilai persatuan dan kesatuan. Yang kedua, dengan pembelajaran ini kita dapat merincikan menganalisis contoh-contoh penerapannya. Dan yang ketiga, bagaimana setelah semua belajar dengan diskusi, maka kita dapat mempublikasikan, mempresentasikan kegiatan musyawarah di lingkungan sekitar dengan tulisan secara lisan dan media yang lain. Nah, sebentar lagi asiknya di situ kita akan bermain dengan aplikasi yang sudah kalian gunakan. Aplikasi apakah itu, Bu? Lagi apa salah kemarin, Jam? Capcut, ya kan? Canva, kita akan bermain di situ. Nah, yang keempat tujuannya yaitu melakukan dengan penugasan kalian akan mampu melakukan kegiatan musyawarah di lingkungan sekitar dengan gaya belajar yang sudah ditentukan. Nah, ya. Nah, kita lanjut ya. Nah, sekarang sebelum pelajaran supaya senang ya, kita main permainan ya, biar tambah semangat. Ya, permainannya adalah bermain kelipatan. Jadi ibu tunjuk kalau misalnya Lady 1, Rafif 2, Angga 3, Nabila harus jawab Jor. Kalau tidak jawab Jor, berarti dia harus dihukum. Hukumnya apa ya? Sekarang kesepakatan apa ya? Apa joget? Apa nyanyi? Ayo apa? Kesepakatannya ya apa? Nyanyi apa? Balanku siap? Konsentrasi jawabnya mulai. Yes. Ya, mulainya 3 kali ya. Ya. Konsentrasi. Mulai. Yes. Konsentrasi ya, siap. Kelipatan 4 harus mengucapkan ya. Dini. Nisa 2, Angga 3, Vivi siapa dulu? Berarti sampai bilang jangan. Afrika jangan diulang Mbak, berkelanjutan ya. 5 Adila 6, Alif 3, Ryan 4, Jam, konsentrasi, lanjutkan. Amar, 9, Gafar, 10, Alif, 11, Farid, Jam. Konsentrasi, tapi takut ya. Jangan begitu. Lanjutannya siap ya. Dani, 13, Vivi, 13, 14. Tidak konsentrasi di kau ya. Berapa? 14. Sudah 14, bentar lagi. Wah, 16, Nabila. Jar ya. Konsentrasi Nabila berarti ya. Tidak ada. Ya Allah, semoga ada satu yang salah. Ya Allah, saya ingin mendengarkan suara merdu balonku.
Ya, ibu ya. Ya. Jadi 16 konsentrasi. Virgi. Dini. 18. Imam. 8. Kalau kau suka hati bilang oke. Oke. Kalau kau suka hati bilang oke. Oke. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang oke. Oke. Yes, yuk kita lanjutkan kembali ya. Nah, anak-anakku sekalian, tadi itu namanya ice breaking supaya kita tambah semangat. Yuk. Nah, anak-anakku sekalian, kelihatan tidak? Tidak ya? Indonesia merupakan negara dengan kaya budayanya. Sebagai belajar, kamu dapat menjaga persatuan dan kesatuan melalui menghargai terhadap budaya tersebut. Nah, ada cerita sebelum pada tema yang sekarang ini, ceritanya tentang sebuah perlombaan tari. Di situ di buku itu menjelaskan bahwasannya buku temanya, silakan dikeluarkan buku temanya, bahwa si Andi sebagai ketua kelompok dari pagelaran tari tadi yang akan dilaksanakan dari perlombaan itu harus melakukan apa? Persiapan. Persiapannya berupa apa? Bermusyawarah untuk kesepakatan. Nah, lihat sekarang. Nah, sekarang ibu tanya, Pancasila silanya ada berapa? 5. Sebutkan. 1. Esa. 2. Kemanusiaan adil yang beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawarah dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau tadi yang dibacakan sila ada 5 dari Pancasila yang sesuai dengan yang dilakukan oleh Andi adalah sila keberapa? Sila keberapa? 4. Acungkan tangan, yuk. Pipi oke, 4. Tepuk tangan, jempol. Apa sila keempat tadi? Sila keempat, ayo bilang. Kerakyatan oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan pemerintahan. Mantap, jempol.
sana di proyektor, musyawarah itu dengan nama awalnya namanya adalah syura, yang artinya kegiatan yang biasa dilakukan masyarakat Indonesia. Yang kedua, pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian suatu masalah, perundingan dan juga perembukan. Dan yang terakhir, menyatukan pendapat yang berbeda-beda dengan masalah tertentu untuk mendapatkan penyelesaian. Jadi yang dilakukan Andi tadi sebagai ketua untuk lomba tari, yaitu melakukan musyawarah. Kenapa? Tadi untuk ini, untuk kegiatan yang ini, maksudnya untuk menyelesaikan suatu masalah. Ya, selanjutnya. Yes. Nah, musyawarah syura, namanya bagus ya, syura. Hasil diskusi ya. Berkumpulnya, coba baca bersama. Berkumpulnya manusia untuk menimbulkan karya kerja dalam mengungkapkan beragam perkara dalam satu permasalahan untuk mengambil keputusan. Nah, tempatnya orang berkumpul untuk menyelesaikan suatu masalah. Itu namanya musyawarah. Ini pembelajaran sudah ada pada kelas 3. Kelas 3. Kalian mengulang kembali di kelas 6. Kita tidak konsentrasi, suaranya apa? Nah, melalui musyawarah kita juga akan belajar untuk apa? Menghargai pendapat orang lain. Musyawarah itu kalau kita tentang berpikir dengan tidak boleh. Yang ketiga, sebuah keputusan yang diambil dalam musyawarah biasanya merupakan hasil dari kesepakatan bersama, bukan individu atau golongan. Kamu kelompok. Apa namanya saya? Semua apa namanya saya itu musyawarah? Bukan, yang kagak. Jangan ada semangat dia. Kerjanya bukan itu. Contoh kegiatan musyawarah. Dari itu akan diberikan dalam bentuk kegiatan musyawarah. Nah, apa saja? Coba, 1. Musyawarah dalam keluarga. Apa saja yang dimusyawarahkan dalam keluarga? Coba nih, 1. Musyawarah bisa dilakukan dengan anggota keluarga untuk menentukan bagian keputusan bagaimana coba. Coba, teman. Coba nih, ayo. Emel, ya apa nih? Baca apa Mel? Oke, siap benar. Kan karena aku ada 5 orang keluarga. Aku punya kakak 3 katanya. Ayah dan ibu jadi 5. Jadi kakakku yang 3 ini harus diskusi musyawarah. Musyawarah apa pembagian tugas untuk membantu mengingatkan orang tua. Aku yang ya, satu bagian ya. Sore, kakak, malam, adik, ada di sini Ren. Jadi orang tua tidak terlalu bersuara. Yang kedua, teman bisa berkumpul dengan orang tua dan kakak serta adik untuk membagi tempat dan harus dibersihkan katanya. Kamu salah, kamu bersihkan halaman, kamu bersihkan dapur. Kita bekerja bersama-sama maka permasalahan itu bisa selesai. Untuk salah bisa dilakukan dengan tempat di saat berlibur. Sebentar lagi liburan. Liburan tiba, liburan tiba. Oke, harus dimusyawarahkan. Ada yang berlibur ke mana nenek, ada yang mau ke Korea ya, ada yang mau ke Vietnam ya. Nah itu dimusyawarahkan. Sesuai dengan keuangan. Bisa aja tapi mau ke Korea. Ingat ya, itu adalah lebih. Ya, orang sebagai anak, teman juga bisa menyampaikan pendapat dan keinginan sebagai bahan pertimbangan. Karena kamu anak, bapaknya bilang, ini mama nggak boleh, tidak boleh. Semua bisa untuk bersuara dan mengeluarkan pendapat. Ya, sehingga tempat yang dikunjungi akan merasa nyaman. Itu untuk musyawarah telah ada contohnya itu. Sekarang musyawarah dalam lingkungan sekolah. Siapa yang bisa bantu ibu? Contohnya apa yo? Yang lain ada dia tadi? Oke, dalam bisa bendahara bisa? Tapi yang bisa? Melakukan musyawarah di masuk ini karena aku paling gede, TPI, aku nggak betul, aku nggak boleh. Harus melakukan musyawarah. Terus, siapa lagi misalnya musyawarah yang di sekolah contohnya? Apa? Ketika orang lain dalam masalah yang di sekolah jangan ya, paling biasa. Musyawarah dulu. Bagaimana siapa puasa, siapa ragu pakai sabtu itu tinggalnya masih mah? Ya, siapa yang keluar yang 3 Pak? Kalian hanya masuk yang gaji musyawarah tidak itu? Mau kemana? Kemana kita gitu ya? Ya, kalian mana gajinya? Ke mana? Musyawarah yang lihat gede, kan itu musyawarah. Itu lakukan itu sesuai dengan masalah yang kita hadapi supaya kita bisa nyaman dengan saat mereka ya. Itu yang 3, contoh yang 3 adalah di lingkungan
Iya, pemilihan RT dan RW juga harus melakukan musyawarah. Tidak boleh aku paling kaya, jadi aku harus jadi ketua RT, boleh? Ya. Setiap ada masalah atau mau ada apa? Gotong royong, ya itu juga harus melakukan musyawarah. Dengan melakukan musyawarah, semua warga bisa menyampaikan dan ikut memutuskan atas adanya sebuah masalah yang pernah dihadapi. Dan menjelaskan tersebut sebagai kalian paham tujuan dari musyawarah. Kegiatan yang tidak dapat dilakukan musyawarah, adakah? Ada. Kegiatan apa yuk? Sekarang coba. Ayo siapa yang bisa bantu Ibu? Vivi apa Vi? Membuli. Membuli, boleh nggak ikut musyawarahkan? Tidak. Yuk musyawarah, yuk musyawarah. Musyawarah. Nah, yaitu misalnya musyawarah besok kita pulangnya kumpul Ali bersama-sama, boleh? Tidak. Itu tidak musyawarah. Contoh yang kedua apa ya? Yang bisa bantu Lady? Mengerjakan soal ujian. Benar. Musyawarah ya. Nomor 1 apa? A. Nomor 2 B. Boleh? Boleh? Tidak loh? Tidak boleh. Contoh yang ketiga ya. Siapa yang bisa bantu Ibu? Mencetek. Ayo angkat tangan dulu pada. Kesepakatan apa? Mencetek. Mencontek. Yuk kita bersama-sama mencontek, boleh? Ini melakukan tindakan spontan. Yuk besok sama-sama. Oh yuk. Nanti kita pulangnya yuk, boleh? Tidak. Boleh? Boleh. Misalnya ada teman sakit ya. Ilham sakit ya. Oh, kita musyawarahnya apa? Oke, nah jangan lupa kesepakatan. Acukan tak? Katanya dia menjenguk Bu Miner, musyawarah itu bisa dimusyawarahkan? Bisa. Tidak boleh musyawarah saat teman sakit apa? Musyawarah apa? Tidak. Yuk jangan menjenguk, kita doakan bersama-sama supaya sakit, boleh? Tidak. Boleh musyawarahnya yuk. Kapan kita jenguk Ilham? Yuk kita sumbangan yuk. Beli apa besok yang mau dibawa ke rumahnya Ilham? Seperti itu musyawarahnya ya. Jadi musyawarah itu ada yang boleh dimusyawarahkan dan ada yang tidak boleh dimusyawarahkan. Nah, sikap dalam musyawarah yang mendorong persatuan dan kesatuan sesuai dengan tema hari ini, yaitu menggunakan bahasa yang santun, bagus, gambar. Yang kedua, tidak menyerang salah satu pihak. Jangan, boleh? Tidak. Yang ketiga, tidak menyela atau memotong saat orang bicara. Saat orang bicara, boleh deh? Tidak. Terus menghormati setiap anggota musyawarah. Terus tidak boleh merendahkan orang lain. Selanjutnya tidak boleh memaksakan. Harus pokoknya. Harus saya. Harus, boleh enggak? Tidak. Boleh. Selanjutnya melaksanakan hasil musyawarah dengan baik. Dan yang terakhir, lapangkan dada seluas lapangan Wijaya Kusuma. Yaitu apa? Menerima pendapat dengan ikhlas sesuai dengan kesepakatan. Nah, musyawarah dilakukan untuk mencapai mufakat. Keputusan merupakan segala sesuatu yang sudah ditetapkan berdasarkan pertimbangan saat melakukan musyawarah. Keputusan dapat diambil secara berkelompok. Nah, jika keputusan diambil bersama, maka dilaksanakan juga secara bersama.
Coba kamu sebutkan celah keempat. Tadi sudah disebutkan oleh Hilal. Terus, apakah dengan musyawarah kita dapat menjaga persatuan dan kesatuan? Iya. Dan yang ketiga, apa yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan persatuan? Tadi dengan melakukan salah satunya adalah kegiatan musyawarah. Nah, yuk. Akan Ibu sesuai dengan tempat duduk dan tugasnya masing-masing sebentar lagi. Nah, jelas coba dilihat dulu kegiatannya yang akan kita lakukan sesuai dengan kelompok. Nah, kita yang kelompok apa ini? Coba lihat kelompok visual Vietnam 1, Vietnam 2, coba kanan 1 dan 2, dengarkan nak ya. Hidupkan HP sesuai dengan alamat link yang sudah Ibu siapkan. Tadi melihat video, lihat dulu pembelajaran, coba lihat dulu tentang nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari dan mampu melakukan kegiatan musyawarah yang ada di kalangan kehidupan ini. Terus setelah kalian melihat video tayangan tadi, dengarkan Mbak, dengarkan Ibu dulu sebelum melakukan. Yaitu matikan dulu Mbak, yuk dengerin dulu perintahnya. Yaitu kalian menulis kalimat-kalimat penting yang menurut kalian penting. Yang kedua, membuat laporan deskripsi setelah kamu melihat tayangan video animasi yang sudah Ibu berikan alamat linknya. Kalian nanti menulis laporan, menyusunnya menjadi beberapa paragraf dan yang hasil akhirnya yaitu ketua kelas dan anggota mempresentasi. Nah, itu kelompok 1 Vietnam 1 dan 2. Jangan dulu dibuka dulu videonya ya. Untuk yang lihat dulu. Untuk yang auditory atau kelompok Amerika 1 dan 2 mana? Oke, siap, lihat. Kalian bertugas akan membaca buku teks halaman berapa? 95 secara bergantian. Oh iya, tunggu sebentar. Untuk yang visual tugasnya salah satunya akan membuat video menggunakan aplikasi Canva atau Capture tentang kegiatan musyawarah yang ada di sekolah. Lalu kalian buat keterangan itu ya untuk kelompok. Jadi Vietnam 1 dan Vietnam 2 selain mempresentasikan hasil laporan. Untuk yang Amerika auditory yaitu lihat nih. Untuk auditory itu mengingat ya. Kalian mengingat, fokusnya pada mengingat. Jadi auditory itu kalian mengingat, kalian membaca satu persatu, diamati, didengarkan secara seksama, terus dicatat kalimat pentingnya sama, terus itu membuat laporan. Siap? Siap? Untuk yang kinesthetic adalah kelompok Korea. Gimana? Hanya melibatkan tubuh untuk bergerak, ya, bergerak mempraktekkan dan sulit untuk diam. Kelompok ini sulit diam, maunya bergerak terus. Maka nanti kelompok Korea kinesthetic ada di luar. Nah, bagaimana Bu pelaksanaannya? Nah, lihat. Kelompok kinesthetic adalah wayangnya adalah mempraktekkan dengan mengurutkan gambar dengan kalimat petunjuk. Sudah Ibu tempel di tempat-tempat tertentu. Nanti anggotanya siap-siap lari berhamburan cari gambar itu. Setelah itu disusun, diberi tulisan gambar itu 1, 2, 3 sesuai dengan cerita. Setelah itu kamu buatkan laporan.
Dari hasil yang kami lakukan dan mengurutkan gambar, maka kami dapat memutuskan. Barulah itu dijadikan laporan beberapa paragraf dan hasil akhirnya dipresentasikan. Siap? Ada pertanyaan? Belum dimulai? Apa kok? Tidak ada? Jadi tugas sebentar lagi berkolaborasi dengan teman. Oke, siap? Ayo, silakan Ian, Vietnam 1 dan 2 buka linknya, silakan mendengarkan. Pindah ke sini aja Mbak ya, biar tidak mendengar bising dengan suara yang di
Raisa, ya. Selanjutnya. Dengan kesukaan. Kopiatun jenang. Baik, silakan dibacakan laporannya, Mbak. Ida teman sebangku. Ciri-cirinya mungkin berkulit tamani, tidak banyak bicara, dan pandai. Ia seorang anak yang sederhana. Ia tinggal bersama ibu dan adiknya. Nilai-nilainya sangat bagus, memberinya kesempatan bersekolah tanpa biaya. Selanjutnya dibaca teman-teman laporannya. Ia tak pernah malu dalam kondisi keluarganya. Ia semakin rajin belajar dan terus berprestasi. Ida teman-teman memilih Ida sebagai ketua kelas. Menjaga ketertiban kelas merupakan tanggung jawab Ida. Besok harinya Ibu tadi mengingatkan ulangan matematika. Sebagian anak sebagai siswa tidak siap, termasuk si guru. Ulangan terus berlangsung. Selanjutnya silakan langsung ke kesimpulannya. Apa kesimpulannya setelah selesai? Kesimpulannya ya, Ida sosok anak yang patut diteladani oleh semua orang karena rajin belajar. Dua, tidak adalah anak yang rajin walaupun ayahnya sudah meninggal. Kita harus berusaha agar kita pandai dan menjaga dari zaman tentang meninggal. Nah, ini tadi ya hasil dari pembuatan video. Silakan di sana dilihat, itu dari video yang dibuat. Nah, ini katanya Vivi ya, smart katanya. Hasilnya ya. Dilihat video buatannya kelompok visual Vietnam 1. Ya, terima kasih tepuk tangan. Vietnam 2. Polisi terus Vietnam 2. Vietnam 2. Yuk, yang lain kesepakatan untuk diam. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih keras, Mbak, biar temannya dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Vietnam 2. Dan perkenalkan, nama saya Maulidia Katrina. Sebelah kanan saya Muhammad Abdul Rahmadani. Dan sebelah kiri saya Nurhanisa. Kalimat penting dari cerita Ida adalah Ida anak yang sangat pandai, nilai-nilainya yang selalu bagus memberinya kesempatan meneruskan sekolah tanpa biaya. Dan informasi penting cerita adalah Ida anak yang sangat pandai, nilai-nilainya yang selalu bagus. Kesimpulan cerita, Ida teman sebangku aku, Munir berkulit hitam manis. Tidak banyak berbicara dan pandai. Ia seorang anak yang sederhana, ayahnya sudah lama meninggal. Ia hidup bersama ibu dan adiknya. Ida yang sangat pandai, nilai-nilainya selalu bagus, memberinya kesempatan meneruskan sekolah tanpa biaya. Semua buku pelajaran dan perlengkapan ditanggung oleh sekolah. Ida juga selalu menjaga tempat bertanya jika teman-temannya mengalami kesulitan. Dan teman-teman Ida memilih Ida untuk menjadi ketua kelas karena Ida itu pandai, cerdas, dapat berkomunikasikan dengan baik. Hari ini Ibu tadi mengingatkan tentang ulangan matematika. Ulangan tetap berlangsung, gugur besar. Ia menengok ke kiri dan ke kanan, tiba-tiba ditendangnya kursi Ida dari belakang, dan ternyata teman Ida yang menendang kursi. Ia mau menyantet jawaban ke Ida. Bu tahu benar ia tidak pernah jajan di kantin. Namun di luar dugaan gugur Ida tidak terusik. Sekali lagi ia meneleng ulangan dengan ringklai. Dan pada waktu istirahat Ida menghampiri guru untuk meminta maaf.
Dan laporan dari cerita adalah kejujuran harus dilakukan sejak dulu atau kita harus berusaha keras agar nanti akan sukses. Ya, itu tadi laporan dari kelompok Vietnam 2. Nah, ini sekarang kita saksikan video buatan dari kelompok Vietnam 2. Ya, keren ya, lihat. Terus Nisa Channel ya. Keren ya Nisa nih. Nisa ini buka bakat. Ya, keren ya Nisa. Seperti yang kita musyawarahkan kemarin bahwa kerja bakti akan dilaksanakan pada hari Keren Senin. Nisa. Kerja bakti yang kita lakukan yaitu salah satunya menjalankan pemerintahan dan sudah berusaha untuk memperbaiki lingkungan. Tugas bagi perempuan dari masyarakat dan merupakan dalam yang sudah dipotong dan sudah berisi pupuk di dalamnya. Tugas khusus laki-laki adalah menentukan di mana tempat tanaman akan ditaruh dan membersihkan tempat yang akan ditempati oleh tanaman. Keren ya. Tepuk tangan. Keren ya, tepuk tangan buat tadi opas. Sekarang buka ya Amerika 1, silakan. Amerika 1 mempresentasikan ya dengan kelompoknya. Tepuk tangan yuk. Tadi teman kalian satu kelas sudah melakukan diskusi sesuai dengan apa? Dengan tema hari ini yaitu tentang kepemimpinan ya, cerita. Tadi kelompok audio Amerika 1 mana? Amerika 2 sudah selesai presentasi ya. Dengan membaca secara bergiliran lalu mencatat hal-hal yang penting lalu dibuatlah laporan. Apa yang kamu dapat setelah melakukan diskusi? Coba silakan Amerika 1 dan 2. Apa yang kamu dapat? Coba acungkan tangan untuk berpendapat. Apa yang kamu dapat, Mbak? Apa kira-kira? Mendapatkan apa tadi? Ila, kelompok 1, apa yang kamu dapat setelah berdiskusi? Silakan apa yang kamu dapat dari diskusi ini video kelompok Amerika 1, 2, apa Atiko? Oh, menyatukan pendapat untuk menyelesaikan hasil masalah atau diskusi. Yang kelompok Amerika 2, oh menyelesaikan suatu masalah dengan musyawarah bersama katanya. Sekarang
Iya, refleksi untuk kelompok ini Vietnam ya. Bagian 1 apa yang kalian dapat? Oh, dapat menyelesaikan masalah. Lagi. Oh, bisa bikin video. Lalu nanti Bu, aku terkenal Bu, masa dalam pemilihan ketua RT yang dilakukan dengan cara titik-titik atau bisa juga dengan voting apa? Ya, Lady, silakan Lady. Dengan cara bermusyawarah. Bermusyawarah. Selanjutnya yang dapat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam titik-titik atau perwakilan. Ayo silakan dia. Iya, ini adalah dari Pancasila. Nah, selanjutnya, semua orang dalam musyawarah boleh mengeluarkan titik-titik terkait permasalahan. Yuk, siapa yang lain yuk? Ayo apa yuk? Ayo, apa Dila? Mengeluarkan pendapat yang terkait dengan permasalahan, betul tidak? Cocok tidak? Cocok, tepuk tangan. Mengeluarkan pendapatnya. Selanjutnya yang paling bawah, mencari titik temu. Mencari titik temu dari pendapat-pendapat yang telah diungkapkan secara titik-titik dan bijaksana. Ayo Pak. Secara apa? Apa? Baik. Secara baik, lagi kantong bungkus, lagi yang lain. Secara apa diungkapkan secara apa tadi udah dibahas? Apa? Apa Lin? Secara sopan, benar tidak? Cocok tidak? Cocok. Saat kita mau mengeluarkan pendapat, kita juga harus mengeluarkan tadi yang bilang baik, ramah, benar, secara baik, sopan. Jadi etikanya terlihat. Nah, kalian dengan kalian menyelesaikan game pembelajaran ini, artinya kalian sudah paham dengan apa yang kita pelajari hari ini. Nah, anak-anakku sekalian, dari awal sampai titik terakhir ini, kira-kira sebentar ya, kira-kira menurut kalian, pendapat kalian, pelajaran hari ini yang bisa kalian ambil bagaimana menurut kalian pembelajaran hari ini? Ayo ungkapkan bagaimana hari ini? Terus apa kira-kira? Menyenangkan katanya Mbak Dea. Yang lain mungkin apa? Luar biasa. Yang lain yuk, silakan. Bagaimana pelajaran hari ini? Bagaimana untuk kinesthesia?
Bagaimana pendapat kalian? Sangat menyenangkan dan memiliki pengalaman baru. Oke, sangat menyenangkan dan saya harap pelajaran hari ini dapat kalian terapkan di lingkungan. Wassalamualaikum warahmatullahi